Pagi, adik-adik sekalian. Sekarang kita memasuki materi kedua. Ini akan kita bicarakan soal posisi logika sendiri dengan epistemologi pengetahuan. Kita tahu bahwa logika adalah hanyalah salah satu dari semesta pengetahuan. Ada banyak pengetahuan ya, ada matematika, ada ilmu alam, ada sosial dan yang lainnya. Maka sebenarnya logika ini ada dalam posisi apa di ilmu pengetahuan, terutama soal epistemologi. Karena epistemologi sendiri kan bagian dari cara bagaimana ya pengetahuan itu didapat. Bagaimana syarat-syarat pengetahuan itu bisa kita sahkan menjadi pengetahuan ya. Karena tidak semua pengetahuan bisa menjadi ilmu pengetahuan, dan ini butuh kajian-kajian yang memang penting untuk difahami. Sebelum kita memasuki soal kaitan secara keilmuan ya, kaitan antara logika dan epistemologi, saya kira penting untuk memahami juga bahwa bagaimana manusia itu mulai kemudian menemukan pengetahuan ya. Karena rasa ingin tahu manusia itu kan pada dasarnya menjadi fitrah dari manusia ya. Aristoteles ya, seorang filsuf, bahkan menjelaskan secara lebih tegas bahwa kodrat dari manusia itu rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu. Kemudian dalam perkembangannya rasa ingin tahu ini memang kemudian dipelajari ya, tidak semata sebagai persoalan-persoalan keseharian, tetapi dipelajari, kemudian ditafsirkan ya, bagaimana manusia tahu, bagaimana pengetahuan itu juga menjadi sesuatu yang kemudian kita sebut hari ini menjadi ilmu pengetahuan ya. Karena tidak semua apa yang kita ketahui itu bisa kita sebut sebagai pengetahuan ya, atau kita sebut sebagai bahkan ilmu pengetahuan ya. Kalau di dalam hierarki pengetahuan itu ada yang namanya data atau fakta, kemudian informasi, kemudian sampai pada ranah pengetahuan, kemudian berkembang pada puncak yang disebut sebagai ilmu pengetahuan ya. Data itu misalnya ini cangkir kopi itu data. Dia tidak sebagai informasi sebelum saya mengatakan bahwa cangkir ini berisi kopi dan siap untuk saya minum, itu baru informasi ya. Keterkaitan antara data lain atau fakta lain itu kemudian menjadi informasi. Nah, informasi sendiri itu tidak kemudian kita sebut, tidak semua informasi yang seperti tadi itu kita sebut sebagai pengetahuan ya. Karena sebelum keterkaitan antar informasi itu kemudian berkembang lebih luas, baru kemudian kita sebut sebagai sebuah pengetahuan ya. Misalnya bahwa cangkir yang berisi kopi ini yang saya minum akan menyebabkan misalnya gejala-gejala tertentu atau penyakit tertentu atau kesehatan tertentu, itu baru menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu juga tidak seluruh pengetahuan ini akan menjadi ilmu pengetahuan selama kemudian dia sendiri tidak kemudian terrelasi dengan berbagai informasi, fakta lain, atau juga data-data lain yang kemudian divalidkan menjadi bukti itu. Sama juga mungkin kerangka teori-teori yang mendukung bahwa misalnya kopi ini yang saya minum akan menyebabkan misalnya penyakit tertentu, dan itu didukung oleh data, fakta, dan juga mungkin kerangka teori yang mendasarnya, dan itu kemudian baru menjadi ilmu pengetahuan. Nah, itulah kemudian kita sebut bahwa rasa ingin tahu sampai pada ilmu pengetahuan itu punya proses semacam hierarki pengetahuan. Kemudian bahwa cara pandang ya, cara manusia kemudian berproses ya, menemukan pengetahuan tadi, kemudian membangun ilmu pengetahuan itu ada banyak perspektif, terutama kalau kita kaitkan dengan epistemologi yang tadi saya sebutkan. Epistemologi itu akan membincangkan soal syarat-syarat tertentu yang bisa membuktikan bahwa sesuatu hal pengetahuan itu bisa kita sebut sebagai pengetahuan ya. Itu ada syarat-syarat tertentu ya. Dan dahulu kala itu banyak pemikir, banyak filsuf, banyak ilmuwan itu
mempunyai banyak ragam ya, banyak ragam pandangan soal itu ya, soal itu. Dalam sejarah pengetahuan itu ada dua pandangan besar ya, yang saling berhadapan dan tentu berbeda ya. Pandangan pertama yaitu tentang yang kita sebut sebagai rasionalisme ya, pandangan rasionalisme. Pandangan ini akan nanti akan saya jelaskan di slide kedua. Kemudian yang pandangan kedua kita sebut sebagai empirisme ya, pandangan empirisme. Dua hal itu kemudian berkembang menjadi dua pandangan yang saling berhadapan. Saya ingin menjelaskan soal apa yang kita fahami tentang rasionalisme ini ya. Pertama-tama, rasionalisme itu berkeyakinan bahwa pengetahuan itu berpusat tidak pada kemampuan empiris atau kemampuan observasi atau pengalaman empiris itu, tapi pengetahuan itu terpusat pada kekuatan nalar atau rasio. Jadi mengapa demikian? Orang-orang rasional ya, rasionalis seperti René Descartes ya, kemudian Spinoza dan yang lainnya itu meyakini bahwa fakta-fakta indrawi atau pengalaman-pengalaman empiris itu berubah-ubah ya, tidak pernah tetap ya. Pengalaman-pengalaman empiris yang ada di di lapangan ya, kenyataan-kenyataan objektif yang di lapangan itu berubah-ubah ya. Karena berubah-ubah, mereka nggak yakin bahwa sebuah pengalaman yang terbentuk dari pengalaman empiris tadi itu bisa menjadi pengetahuan yang kokoh ya, karena perubahan-perubahan terus-menerus itu. Dia meyakini hanya kemampuan intuisi nalar, rasio yang bisa membuat pengetahuan itu bisa kokoh ya dan kuat ya. Bahkan dulu Leibniz misalnya bahkan meyakini bahwa logika sendiri itu adalah bagian ilmu terpenting yang bahkan pusat segala ilmu pengetahuan itu logika lah, katakanlah. Bukan kenyataan-kenyataan empiris ya, bukan ilmu-ilmu yang didapat dari observasi empiris. Dengan begitu maka kelompok rasionalisme itu menolak kebenaran yang didapat dari kenyataan-kenyataan pengalaman empiris ya. Sebuah kebenaran tidak harus dibuktikan ya, sebuah kebenaran pengetahuan tidak harus dibuktikan melalui semacam pembuktian empiris atau observasi lapangan empiris itu. Saya kira itulah pengertian mendasar dari apa yang disebut sebagai pandangan rasionalisme. Pandangan rasionalisme ini memang pada awalnya ya, sebelum perkembangan pengetahuan modern ya, di awal-awal pencerahan, fase awal juga di abad pencerahan itu memang menjadi sangat dominan ya, bahwa pemikiran itu didasarkan pada sebuah intuisi nalar yang dianggap sebagai sesuatu yang universal, yang kokoh, yang kuat, yang di situ sebagai sumber kebenaran. Tetapi perkembangan kemudian muncul pemikiran-pemikiran lain yang menantangnya ya. Salah satunya yaitu empirisme ya, seperti David Hume, kemudian ada Locke dan yang lainnya, itu Berkeley ya. Itu menyatakan bahwa segala sesuatu pengetahuan yang tidak berasal dari pembuktian empiris atau sebuah pernyataan pengetahuan yang tidak didasarkan pada kenyataan-kenyataan empiris itu bukan pengetahuan ya. Maka kunci observasi, kunci penelitian lapangan, kunci pembuktian, semacam ilmu-ilmu itu berkembang pesat. Terutama karena dalam satu momen sejarah pengetahuan, ilmu-ilmu alam ini berkembang ya, sehingga ini kemudian menantang atau katakanlah menolak anggapan kebenaran rasionalisme ya, kebenaran rasionalisme yang tadi yang berpusat pada akal. Nah, kemampuan empirisme kemudian berkembang cukup menjadi juga dominan, salah satunya menjadi kekuatan besar mendorong lahirnya banyak ilmu pengetahuan tentang biologi, tentang ilmu fisika, tentang ilmu kimia, itu berkembang pesat ya, yang pada puncaknya kemudian kita sebut karena begitu paradigma ilmu alam ini, paradigma empirisme itu berkembang, kemudian
menjadi semacam paradigma yang dominan. Paradigma dominan salah satunya adalah positivisme ya, yang menyatakan bahwa segala realitas sosial, segala ukuran-ukuran pengetahuan itu harus bisa terjustifikasi melalui pembuktian ilmiah, dan ini menjadi sangat hegemonik ya. Positivisme yang kemudian berkembang bahwa segala, bahkan ilmu-ilmu sosial, kenyataan-kenyataan sosial di luar kenyataan ilmu alam itu harus kemudian diteropong atau dianalisis melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah atau pendekatan-pendekatan yang berbasis pada kenyataan objektif, pengalaman empiris atau observasi di fakta-fakta empiris itu. Yang penting juga harus diketahui bahwa di antara rasionalisme, kemudian empirisme, dan juga tadi usaha-usaha untuk mendialogkan, usaha untuk mempertemukan dua pandangan ini, itu sebenarnya masih dalam lingkup, kalau dalam istilah filsafat itu fondasionalisme ya, masih dalam lingkup kategori fondasionalisme atau filsafat fondasionalisme. Apa filsafat fondasionalisme dan kategori itu menyebutkan bahwa baik empirisme atau rasionalisme atau tadi usaha untuk mendialogkan seperti yang dilakukan Immanuel Kant itu masih berpusat pada usaha untuk menemukan landasan-landasan yang kokoh ya, landasan-landasan yang objektif, landasan-landasan yang esensial, landasan-landasan fondasi di mana pengetahuan itu bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang kokoh. Itu kemudian kita sebut sebagai fondasionalisme ya. Jadi mereka yakin bahwa ada sesuatu kebenaran objektif sebenarnya, ada sesuatu kebenaran yang bisa dirujuk secara kokoh, bahkan final, bahkan universal ya. Dalam perkembangan kemudian memang abad ini berpengaruh besar terutama di dalam lingkup perkembangan di ilmu-ilmu modern atau abad modern ya. Namun ilmu ini fondasionalisme itu kemudian ditantang ya, ditantang untuk lagi dikritisi lagi, karena ciri khas pengetahuan kan selalu ada sintesa antitesa ya, selalu ilmu yang satu kemudian ditantang ilmu yang lain, dikritisi yang lain, dan selalu kemudian menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan ini. Tiga ilmu atau tiga paradigma yang menantang dari pandangan fondasionalisme itu muncul ya. Salah satunya adalah pasca-strukturalisme. Itu salah satunya, yang kemudian juga falsafah pragmatisme ya. Yang kita bicara soal ilmu itu tidak soal benar, mencari kebenaran yang kokoh atau merujuk pada kebenaran yang kokoh, tetapi guna atau tidak. Kalau nggak guna ya meskipun kau benar ya itu nggak penting ya. Kemudian yang ketiga yang juga berkembang dalam masa-masa kritik atas modernitas yaitu pasca modern. Ilmu-ilmu pasca modern ini juga mengkritisi ya, atau menantang dari apa yang dibangun atau diasumsikan atau diyakini oleh ilmu-ilmu modern seperti empirisme, rasionalisme itu. Apa yang menjadi prinsip atau semacam garis benang merah kritik anti fondasionalisme yang dibangun misalnya pasca strukturalis, pragmatisme atau pasca modernisme terhadap fondasionalisme ilmu-ilmu modern adalah mereka berkeyakinan bahwa pengetahuan yang kemudian harus merujuk pada sesuatu kenyataan objektif atau sesuatu kenyataan yang independen itu tidak ada gitu loh ya. Pada sesuatu pengetahuan yang bisa dibangun secara universal, generasi yang dibangun bahwa itu bisa kokoh, final, objektif, independen itu tidak ada ya. Karena bagi mereka pengetahuan itu selalu spesifik ya, selalu kontekstual. Spesifik itu misalnya tidak bisa diuniversalkan ya. Pengetahuan yang spesifik itu kemudian oleh contoh misalnya seperti ilmu pasca strukturalis itu meyakini bahwa konteks bahasa ya, konteks artikulasi bahasa di dalam penafsiran pengetahuan itu menjadi pusatnya ya. Maka di dalam konteks pasca modern atau pasca strukturalis kemudian kita sebut peralihan dari subjek ilmu yang tadi yang kita sebut sebagai nalar modern tadi kepada ilmu-ilmu yang berpusat pada bahasa ya. Dan bahasa sendiri difahami oleh para pengkritik dari fondasionalisme
tentu sesuatu yang sangat diskursif, sangat sangat artikulasinya itu tidak bisa menunjukkan bahwa ketika saya menyatakan pernyataan pengetahuan itu kemudian bisa benar secara objektif, itu tidak ya. Dia hanya semacam artikulasi yang kontingen, yang bisa berubah, yang formasinya selalu berubah. Oleh siapa? Formasi-formasi itu ditentukan oleh banyak hal ya, termasuk misalnya kekuasaan, termasuk misalnya politik ya, termasuk misalnya kepentingan-kepentingan. Jadi dia yakini bahwa ilmu ya, prinsipnya bahwa kelompok artikulasi kelompok pasca strukturalis tadi, pasca modern, tidak meyakini bahwa ada kebenaran yang objektif. Mereka menolak apa yang disebut sebagai kebenaran yang universal atau sesuatu kebenaran yang independen. Kita kembali misalnya menengok yang tadi di tema sesi hari ini, bahwa hubungan logika dan epistemologi dan landasan ilmu pengetahuan itu ada kaitannya ya. Artinya memang ilmu pengetahuan selalu berubah. Ada banyak ragam cara pandang, ada banyak logika berpikir yang berbeda-beda di dalamnya. Artinya bahwa ada logika di dalam konteks epistemologi itu juga beragam ya. Pada hari ini logika yang sifatnya tadi epistemologi yang sifatnya masih dalam kerangka ilmu-ilmu modern, bahkan perkembangan hari ini ditantang ya. Kelompok anti-fundamentalisme meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang sifatnya universal. Ilmu bisa ditemukan rujukan-rujukan yang pasti, yang diyakini sebagai sesuatu yang objektif. Keragaman ini menyebabkan harus kita refleksikan bahwa berbagai keragaman cara pandang ini membuktikan bahwa logika sendiri penting ya dalam kita pelajari ya, baik dalam kerangka epistemologi yang awal sampai hari ini itu kita penting pelajari. Ada kaitannya ya, mempelajari epistemologi pengetahuan sebenarnya sama halnya sebenarnya mempelajari logika itu sendiri ya, logika berpikir. Jadi ilmu pengetahuan tidak dibentuk atau disusun atau dirumuskan secara sesuka hati, enggak, tapi disusun berdasarkan dalam kerangka pikir yang mungkin pada awalnya diyakini sebagai sesuatu yang rapi, yang kokoh, yang punya alur proses yang tahapan-tahapan atau hierarki pengetahuan yang runut ya, tidak sesuatu yang spontan. Maka di dalamnya tentu kita bisa mempelajari logika-logika ilmu pengetahuan ini dengan apa yang kita mau pelajari nanti dalam skup lebih besar, yaitu ilmu logika itu sendiri. Jadi kaitannya di situ ya, Jadi epistemologi pengetahuan atau struktur ilmu pengetahuan atau landasan ilmu pengetahuan itu didasarkan juga pada ranah kerja ilmu-ilmu logika sebenarnya ya. Logika ilmu alam bagaimana berbeda dengan logika-logika ilmu sosial, bahkan logika berpikir hari ini yang misalnya anti-fundamentalisme sangat berbeda dengan logika-logika yang dibangun oleh kelompok-kelompok misalnya di abad modern yang berkembang pada waktu itu. Dari apa yang saya jelaskan di awal soal hubungan logika dan pengetahuan, terutama kaitan di antara logika dan epistemologi, saya ingin memberikan catatan penting atau catatan akhir yang di materi kedua ini ya. Dari apa yang ingin saya jelaskan ada satu ya. Pertama, catatan pentingnya adalah satu, bahwa memang ada kaitan ya, harus kita sadari memang ada kaitan antara logika sendiri dengan lanskap ilmu pengetahuan atau epistemologi. Bahkan ketika kita membincangkan soal epistemologi atau filsafat pengetahuan, bahkan itu sebenarnya kita bicara soal logika di dalamnya ya. Jadi logika yang kita artikan tidak logika dalam kerangka-kerangka umum yang sering kita baca secara klise, misalnya soal hanya secara teknik mempelajari soal silogisme itu, tetapi kita ingin mengkaitkan bahwa ada hubungan erat antara pengetahuan, epistemologi pengetahuan dengan logika. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan erat ini membuktikan bahwa lanskap pengetahuan itu maha luas ya, beragam, berbeda, unik, dan yang yang plural ya. Sehingga
ketika kita mempelajari lanskap pengetahuan atau epistemologi pengetahuan itu sendiri, sebenarnya kita diberikan sebuah pengetahuan bahwa logika sendiri itu beragam ya. Logika sendiri itu sesuatu yang tidak tunggal juga, bahkan berkembang ya. Ilmu logika itu berkembang di dalam fase-fase sejarahnya. Kemudian catatan terakhir yang ini saya kira juga bagian refleksi penting, yaitu tentang bahwa dengan kita belajar logika dan ilmu pengetahuan, lanskap pengetahuan yang beragam ini, sebenarnya kita diajak untuk salah satunya membuka diri ya. Salah satu filsuf Karl Popper yang juga konsen di dalam ranah epistemologi ilmu pengetahuan pernah menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan, kebenaran ilmu pengetahuan itu harus terbuka terhadap kritik ya. Terbuka terhadap falsifikasi, penyangkalan. Selama dia tertutup atas kritik, maka dia sebenarnya tidak ilmu pengetahuan, karena dengan fitrah ilmu pengetahuan sendiri sebenarnya harus membuka diri atas pembaharuan, keterbukaan atas kritik, sehingga justru kritik itulah yang akan mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Kritik itu juga justru akan mengembangkan logika bernalar kita, logika berpikir kita gitu. 3 catatan penting itu saya kira menjadi harus kita garis bawahi dan penting dalam materi ini. Saya kira itu untuk materi kedua ini. Selamat belajar buat teman-teman, semoga bisa didalami di dalam contoh-contoh di keseharian kita, dalam pembelajaran kita. Terima kasih, selamat pagi.